Coba masukin gigi 3 ya. Enak ya teman-teman ya, tidak seperti kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Sting Channel. Kesempatan pagi hari ini saya kedatangan motor yaitu Supra X125 PGM F1, yaitu dengan permasalahan motor ini bunyinya ngecrek ya. Sekarang kita dengarkan dulu untuk suaranya. Oke ya teman-teman, jadi untuk suara seperti ini ya dipastikan ini suara rantai keteng yang berbunyi ngecrek ya. Ini suara rantai keteng ya. Jadi kita harus mengganti untuk rantai ketengnya ya, termasuk untuk di bagian tensioner ya. Di sini untuk Supra X125 PGM F1 ini dia modelnya Armcom dan Rollercom ya, seperti itu. Ya, seperti ini ya bentuknya. Dia dengan kode KYJ ya. Ini Armcom, yang di sini Rollercom ya. Jadi yang bisa disebut dengan tensioner, dan di sini untuk rantai ketengnya ya, untuk kodenya dia KYJ. Ya, kita harus mengganti untuk rantai ketengnya di sini. Jadi yang harus kita bongkar ya di bagian tutup noken as dan di bagian magnet. Ya, di bagian magnet kita harus bongkar ya, termasuk oli kita turunkan. Dan kemudian untuk motor ini, untuk tenaganya dia tidak ada, jadi motor ini tenaganya kurang, apalagi kita masuk di gigi 3, gigi 4, apalagi kita berboncengan, itu dipastikan motor ini memang untuk kampas ganda dan mangkoknya dia sudah haus dan termasuk plat koplingnya. Saya juga akan mengganti untuk di bagian kampas gandanya dan mangkoknya. Saya akan ganti termasuk plat kopling. Jadi untuk pergantian di bagian kopling kita harus membongkar bak kopling ya, knalpot kita bongkar dulu, termasuk pijakan kaki, kemudian sela kaki ya, kickstarter, maksudnya kickstarter kaki, kemudian kita buka untuk bak kopling ya, bila kita akan mengganti di bagian kopling ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi saya ingatkan buat teman-teman ya, bila kita membongkar suatu motor, kita harus pastikan dulu tidak ada masalah, khususnya di motor injeksi ya. Contohnya seperti ini, kita lihat dulu untuk kode kedipan milnya apakah ada. Dipastikan bila kita mau membongkar motor, kita pastikan dulu motornya normal ya. Kita hidupkan. Nah, ini ya teman-teman. Ya. Jadi untuk motor ini, ya teman-teman, pastikan tidak ada masalah. Bila kita akan membongkar, kita gas dulu apakah motor ini ngedrop apa tidak ya. Ya ibaratnya semacam kosong ya, kayak full pump gitu, pastikan dulu ya. Jadi kita biar enak untuk menggantinya, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan bongkar. Oke ya teman-teman, jadi sekarang saya akan bongkar di bagian kopling dulu. Nah, jadi awalnya kita buka untuk di bagian bootstrap dulu ya, pijakan kaki nih. Teman-teman buka pijakan kaki dulu, kemudian knalpot, kemudian baru
kita turunkan untuk olinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk membuka kopling, kita buka pijakan kaki. Jadi tujuannya biar enak untuk membukanya. Jangan lupa pula ya untuk di bagian mur koplingnya kita kendorkan. Jadi tujuannya pada waktu pemasangan dan pada waktu penyetelan jadi enak ya. Jadi pada waktu pemasangan dan penyetelan tujuannya biar gampang. Seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian kita buka juga untuk busi, ya tujuannya biar diputarnya biar enteng. Tutup klep kita buka ya. Jadi nanti kita akan buka juga untuk di bagian rantai keteng. Tapi di sini saya akan buka dulu ya untuk di bagian kopling dulu. Oke ya teman-teman. Jadi untuk bak kopling sudah saya buka. Jadi untuk bentuk operan gigi yang pengukit koplingnya ya, di sini untuk pelornya dia sama dengan Super X125 yang karbu ataupun Karisma yang karbu ya, sama saja ya, bentuknya seperti ini. Dan di sini pun di bak koplingnya ada pelornya ya, seperti ini ya. Jadi khusus Super X125 ya, seperti itu. Sekarang saya akan buka untuk di bagian kampas ganda, mangkok, nah sama rumah kopling. Saya akan lihat untuk plat koplingnya. Sudah pernah gantian, tapi ini menurut saya kurang bagus. Jadi yang diganti cuman mangkoknya doang. Saya akan ganti lagi ya, saya akan ganti lagi. Kemudian ini ya, saya menggunakan Fukuyama. Kemudian plat kopling diganti ya, plat kopling diganti dengan yang asli. Tapi buat teman-teman jangan salah ya, jadi untuk Super X PGM F1 itu ada dua model ya untuk di bagian plat koplingnya. Jadi dia bentuknya ada yang di sini ada yang buat kawat ya, bolong-bolong, itu kodenya KYJ. Tapi di sini saya sesuaikan dengan yang bekasnya. Di sini sama dengan Super X125 yang karbu ya, yang kode KPH. Karena untuk rumah kopling di sini sesuai ya. Jadi buat teman-teman, dia ada dua model untuk Super X125 F1 ya, yang injection. Dia model part koplingnya sama rumah koplingnya itu ada dua model. Jadi bila teman-teman belanja atau beli, bagusnya teman-teman bawa contohnya sama bawa rumah koplingnya ya, disesuaikan. Jadi jangan sampai dua kali balik. Dan untuk kampas gandanya saya ganti, karena memang
kampas gandanya dia sudah tipis, jadi yang membuat motor ini tidak bertenaga karena sudah kampas gandanya sudah dalam ya, sudah licin. Ini termasuk untuk kampas koplingnya ya, kampas koplingnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman bila bongkar motor ya, untuk motor ini ya, tidak untuk motor ini aja ya, pokoknya motor yang menggunakan asi persneling ya, bukan matic, diperhatikan untuk lubang-lubangnya. Ini jalur oli yang menuju krok as, teman-teman semprot jangan sampai mampet. Kemudian cek untuk di bagian gear pompa oli, ya kan gear pompa olinya plastik, jangan sampai gompal-gompal. Ini penting ya, ini pompa oli, karena jadi oli untuk menyemprot ke bagian nokon as, pelatuk ya, seperti itu. Dan untuk menyirami kerak as ya teman-teman, bagian stang seher. Jadi teman-teman perhatikan untuk lubang-lubangnya jangan sampai mampet. Kemudian cek juga untuk di bagian bearing yang ada di blok ya, di sini cek juga apakah dia sudah goplak ya, sudah goyang maksudnya. Teman-teman perhatikan, kalau memang masih bagus pasang lagi. Di sini untuk leharnya masih bagus ya, jadi teman-teman harus perhatikan seperti itu ya teman-teman. Oke, dan di sini pun untuk di bagian rumah kopling karetnya sudah goyang. Saya sudah belikan untuk karet koplingnya, jadi saya akan ganti untuk karet koplingnya ya. Ada satu lagi ya, jadi untuk packing koplingnya itu berbeda dengan Super X 125 yang karbu ya. Jadi teman-teman untuk koplingnya atau packing koplingnya dia berbeda, seperti itu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi setelah saya buka untuk pergantian karet kopling, di sini untuk karet koplingnya ada 4 buah doang, ada 4 biji doang ya teman-teman. Seharusnya dia ada 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi bila mana teman-teman membuka sendiri ya, paku-pakunya itu harus kita gurinda dulu, kemudian kita pantek menggunakan atau bengketok yang lancip ya, kemudian dipantek seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah buka, ternyata untuk karet koplingnya hanya ada 4 buah. Dan untuk di bagian mangkok ganda seperti kita membuka di bagian rumah kopling sama ya, kita buka dulu untuk pakunya, kita gurinda, kemudian kita pantek seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk karet kopling harusnya ada 6. Di sini saya sudah belikan, saya akan pasang ya teman-teman. Jadi untuk karet kopling sudah saya pasang ya. Di sini saya menggunakan karet kopling Honda Grand ya, karena yang 2 saya iris karena memang susah untuk mencari barangnya. Yang penting dia kencang ya, sama. Yang 2 kan bulat, jadi yang 2 itu saya iris biar masuk. Jadi saya gunakan ya, saya gunakan 6 ya, 6-nya. Dan sini saya pasang sendiri, dan ini bekas pantekannya dan tidak goyang ya, bagus. Kemudian kita pasang untuk di kampas kopling dan platnya. Di sini saya kampas kopling baru yang asli, kita pasang seperti ini. Kemudian untuk pemasangan plat, teman-teman rasakan ada yang tajam, ada yang tidak ya. Di sini tidak tajam dan di sini tajam. Teman-teman rasakan pakai tangan. Terserah teman-teman mau yang tajam menghadap ke dalam atau yang tidak tajam menghadap ke luar, tidak masalah ya. Saya gunakan yang tidak tajam seperti ini. Kemudian kita pasang untuk kampasnya, kemudian kita pasang lagi untuk platnya, kita cari lagi yang tidak tajam, kemudian kita pasang untuk kampasnya ya.
Kemudian kita cari lagi yang tidak tajam ya, seperti ini. Jadi terserah teman-teman yang mau tajam menghadap ke dalam, menghadap keluar, terserah. Kemudian kita pasang untuk kampas koplingnya ya, seperti ini. Nah, kemudian kita pasang tutupnya, kita cari yang pas. Kalau memang misalkan tidak pas, kita geser-geser, teman-teman harus benar-benar masuk ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ratakan, di sininya kita ratakan. Kemudian kita pasang langsung di sini saja. Kita kasih stempet ya. Sini kita kasih stempet, jadi biar ringnya tidak jatuh ya. Seperti ini. Lanjut kita pasang untuk rumah koplingnya. Kita masukkan seperti ini. Kita ratakan dulu. Kita masukkan seperti ini. Kita goyang-goyang. Nah, sudah masuk ya. Kita geser untuk ringnya, jangan sampai lepas. Kemudian kita pasang langsung ya untuk di per-pernya. Kita pasang per-pernya. Ini kita pasang untuk tutupnya, tutup penekan per. Jadi menekannya, kita kencangkannya harus rata ya, harus rata mengencangkannya. Oke, sekarang kita pasang untuk rumah koplingnya dan kampas gandanya beserta mangkoknya. Kita pasang, jangan lupa ya untuk bosnya. Di sini juga ada bosnya ya, yang di as. Sini kan muter, jadi oli berputar, kemudian masuk ke lubang-lubang yang ada di kertas dan akan naik ke atas ya. Makanya ini packing ini penting ya. Jadi kalau ini packing tidak terpasang, jadi pada waktu berputar oli ada kebocoran dari sini ya. Jadi buat teman-teman, packing ini harus dipasang ya. Oh ya teman-teman, jadi untuk pemasangan untuk di bagian peler-peler kopling ya, pengungkit kopling di sini. Di sini kan triknya teman-teman gunakan gemuk ya, gemuk biar tidak terjatuh ya, seperti ini. Untuk pelornya juga ya, triknya seperti itu, jadi biar tidak jatuh. Kemudian bila perlu kita miringkan motornya seperti itu triknya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi untuk di bagian bak kopling sudah saya pasang ya. Sekarang pergantian untuk rantai keteng. Pertama kita buka untuk di bagian operan gigi, kemudian tutup gear depan, kemudian kita kendorkan di bagian tutup magnet ya. Kita lepas untuk tutup topnya ya, baut topnya di sini. Kita kendorkan baut tutup noken as, kemudian kita kendorkan juga untuk baut roll. Kita kendorkan baut-baut yang di magnet ya teman-teman. Kemudian untuk soket juga jangan lupa lepas. Sekarang saya akan buka.
Oke ya teman-teman, jadi untuk membuka magnet di Supra X125 yang injek ini ya, yang PGM F1, dia untuk crackernya dratnya drat kasar ya, dia pakainya drat kasar. Ini saya sudah buka, tinggal dikeluarkan. Di sini pun ada gear starter, di sini ada bosnya, kita cabut untuk asnya. Kita cabut dulu untuk asnya, kemudian untuk gearnya. Sini sudah copot, sudah terbuka ya. Sini pun ada bos bearing bambu ya. Di sini posisinya cuma ini yang ada satu, tidak ada ringnya ya. Kemudian untuk crackernya, untuk cracker, jadi dia menggunakan jadi untuk crackernya ya, di sini menggunakan tracker yang dratnya drat kasar, karena di bagian magnet dia dratnya drat kasar ya. Jadi untuk trackernya pun untuk membukanya menggunakan drat kasar. Kita buka untuk suling ketengnya, kita buka suling ketengnya ya, seperti ini. Jadi untuk suling ketengnya harusnya di sini ada karet ya, ternyata di sini karetnya tidak ada. Kita lepaskan arm komnya. Jadi arm komnya sudah terlepas ya. Di sini ada bosnya ya. Teman-teman perhatikan untuk rollnya ya. Jadi rollnya atau arm kom ya, arm komnya yang disebut pengungkit. Di sini kan ada apa namanya, roller, semacam roller ya, disebutnya roll keteng ya. Di sini sudah habis. Kemudian di sini juga ada roll besar yang di tengah ya. Ini juga udah mulai aus ya, udah mulai terkikis. Dan di sini juga ada, kita buka untuk yang disebut roller com. Kita ambil dulu untuk rantai ketengnya. Kita gunakan kunci L untuk membukanya. Dan packingnya pun sobek, kita harus ganti untuk packingnya. Di sini untuk roller com ya, tensionernya maksudnya ini ya sudah aus juga untuk roller comnya. Sini untuk bautnya kunci L. Seperti ini ya teman-teman untuk roller comnya ya, seperti ini. Dia sudah aus juga ya. Jadi untuk roller comnya kita langsung ganti saja.
Kemudian kita pasang untuk rantai ketengnya. Jadi untuk rollnya pun ya, di sini sudah aus ya karetnya. Kita ganti untuk rollernya ya, roll ketengnya. Saya akan ganti untuk karetnya saja, karena menurut saya ini untuk suling ketengnya masih bagus. Ya karena memang pelornya dia masih bagus ya. Bila disedot keluar angin, akan tetapi bila mana kita tiup dia harus tidak keluar angin ya, harus tertutup. Berarti ini suling keteng masih bagus. Oke, saya hanya mengganti karetnya. Kemudian kita pasang untuk di bagian bos bearing bambu. Lanjut kita pasang untuk magnetnya.
Bago na makanan ko, boss ko.
teman-teman, jadi untuk gear keteng ya, posisinya seperti ini. Di sini coakannya dia menghadap ke depan ya, menghadap ke depan. Oke ya teman-teman, jadi untuk motor ini bila kita memasang rantai keteng, kita popkan dulu untuk topnya. Di sini ada tanda T dan di sini kita luruskan ya untuk di bagian topnya ya. Seperti ini ada coakan, dia menghadap ke depan. Kemudian untuk setelan klep in ya 0,10 dan X 0,17. Kalau memang tidak ada 0,17 kita bikin 0,15 ataupun bila perlu di bawah 0,15 ya, 0,14 tidak masalah. 0,10 yang clap in kita bikin 0,9 nggak masalah ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita coba aja bawa jalan dulu motornya. Coba masukin gigi 3 ya. Enak ya teman-teman ya, tidak seperti kemarin.
Oke, kita bisa dengarkan untuk suara mesinnya. Teman-teman bisa dengarkan ya. Jadi untuk suaranya ya, tidak seperti kemarin suaranya. Suara ngecrek di sini sudah tidak ya. Sudah bersih suaranya. Sudah tidak seperti kemarin. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.